prestasi. Saya berprestasi, saya tidak lupa kewajiban. Salam SKW, siswa Karma Wairagya. Saya Niputu Ayu Jessica Lidiasini Abi Putri dari SMA Negeri 9 Denpasar. Hari ini saya akan memaparkan materi mata pelajaran fisika mengenai listrik dinamis. Nah, sebelum itu kita udah pernah belajar nih tentang listrik statis, yang dimana listrik statis ini adalah interaksi antar dua muatan, yang dimana jika muatannya sama, dia akan saling tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda, dia akan saling tarik-menarik. Nah, di listrik dinamis ini kita akan mempelajari muatan yang mengalami pergerakan nih, yang dimana di sini akan ada proton dan juga elektron. Nah, seperti yang saya katakan tadi, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak ataupun mengalir, dan biasanya disebut dengan arus listrik. Nah, di sini arus listrik didefinisikan sebagai gerakan muatan yang bergerak searah dengan arah gerakan muatan proton dan berbanding terbalik dengan gerakan muatan elektron. Nah, di sini saya sudah memiliki dua gambar, yang dimana ini merupakan arah gerak dari proton, dan yang ini merupakan arah gerak dari elektron. Di sini dijelaskan bahwa proton bergerak searah dengan pergerakan arus listrik, yang dimana proton bergerak dari muatan positif ke muatan yang negatif. Dan sebaliknya, elektron bergerak berlawanan dengan pergerakan arus listrik, dan di sini elektron bergerak dari muatan negatif ke muatan yang positif. Nah, di sini kita sudah memiliki rumus dari kuat arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T, yang dimana Q merupakan muatan listrik ataupun kolom, yang satuannya kolom, dan T itu waktu yang satuannya second. Di sini saya sudah memiliki satu contoh soal, yang dimana dalam satu penghantar mengalir muatan listrik secara konstan sebesar 0,06 kolom selama 20 second. Maka kuat arus listrik dalam penghantar itu adalah, nah yang di sini ditanyakan itu adalah berapa. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumus angka-angka yang sudah tertera di sini, yaitu Q 0,06 kolom dan T-nya 20 second. Dan jawabannya adalah 0,03 ampere. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm ini merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus piramida. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh soal. Nah, apabila nilai tegangan sebuah arus listrik merupakan 50 volt dan nilai arus listrik sebesar 5 ampere, berapakah nilai resistensi atau hambatannya? Nah, di sini kita lihat di rumus yang tadi, itu merupakan rumus R ya. Rumus R-nya itu adalah V dibagi dengan I. V, ini V-nya, ini I-nya. Di sini sudah diketahui. Tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu 50 dibagi dengan 5 sama dengan hasilnya 10 Ohm. Nah, sekarang kita masuk ke hambatan listrik. Apa sih itu hambatan listrik? Nah, hambatan listrik itu adalah perbandingan tegangan listrik pada sebuah komponen listrik terhadap arus listrik yang melintas melaluinya. Dan di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya hambatan listrik. Yang pertama itu ada jenis bahan resistor. Resistor adalah alat yang digunakan untuk menghambat arus listrik pada suatu rangkaian. Nah, setiap resistor ini memiliki bahan yang berbeda-beda dengan hambatan jenis yang berbeda juga. Hambatan jenis resistor berbanding lurus dengan nilai hambatan. Nah, yang kedua ada panjang penghantar. Panjang penghantar di sini mempengaruhi lama aliran arus listrik melewati rangkaian. Panjang penghantar berbanding lurus dengan nilai hambatan. Yang ketiga ada luas penampang. Luas penampang mempengaruhi jumlah arus listrik yang dapat melewati rangkaian. Luas penampang penghantar berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Nah, yang terakhir itu ada suhu. Suhu mempengaruhi getaran-getaran elektron yang mengalir dalam rangkaian. Suhu berbanding lurus dengan nilai hambatan. Nah, dari faktor-faktor ini kita bisa menentukan apa sih rumus dari hambatan listrik itu. Nah, di sini rumus dari hambatan listrik itu adalah R sama dengan P dibagi L per A, yang dimana R itu merupakan hambatan listrik, P-nya hambat jenis kawat, L-nya panjang kawat, dan A-nya itu adalah luas penampang kawat. Nah, di sini saya sudah memiliki satu contoh soal lagi, dan di mana suatu kawat penghantar panjangnya 300 meter
memiliki luas penampang 3 meter kuadrat. Jika hambatan jenis kawat sebesar 2 kali 10 minus 2 ohm meter, tentukan besar hambatan penghantar tersebut. Nah, diketahui L-nya ini merupakan 300 meter dan A-nya 3 meter kuadrat, dan ditanya berapakah R-nya. Di sini kita tinggal masukkan saja ke rumus ya. Di sini P-nya itu sebesar ini. P-nya itu adalah sebesar 2 kali 10 minus 2. Tinggal masukkan ke sini. Dikali dengan L-nya 300 meter. Dan A-nya luas penampangnya adalah 3 meter kuadrat. Dari sini kita masukkan. Ini bisa kita coret-coret. Jadinya 100 ya. Jadi 100. Nah, di sini mendapatkan hasil yaitu 2O. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai alat ukur listrik. Di sini kita memiliki 4 alat ukur listrik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada ampere meter. Ampere meter seperti satuannya, ampere itu merupakan satuan dari kuat arus. Jadi, alat ini digunakan untuk mengukur kuat arus dan dipasang secara sering. Nah, nanti kita akan membahas rangkaian listrik yang ada 2, yaitu rangkaian seri dan paralel. Oke. Nah, yang kedua itu ada ohm meter, yang dimana alat ini digunakan untuk mengukur hambatan listrik dengan cara menghitung arus listrik yang melewati resistor. Yang ketiga ada voltmeter, yang digunakan untuk mengukur tegangan dan dipasang secara paralel. Dan keempat ada wattmeter, yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Apa sih itu rangkaian listrik? Nah, di sini rangkaian listrik adalah suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, di sini rangkaian listrik disusun menjadi 2 susunan, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini rangkaian seri itu merupakan rangkaian listrik yang komponennya itu disusun sejajar. Ada R1, R2, R3, R4 sejajar dia. Dan sedangkan pada rangkaian paralel itu merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bertingkat. Dan di rangkaian seri berlaku tegangan total rangkaian, yaitu dengan rumus rangkaian seri sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 dan juga seterusnya. Sedangkan di rangkaian paralel itu berlaku 1 per rangkaian 1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 dan juga seterusnya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini merupakan hukum yang menjelaskan mengenai kuat arus listrik dan tegangan listrik. Nah, di sini kita akan mula-mula membahas mengenai hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama ini merupakan hukum arus listrik yang berbunyi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik tersebut, yang dapat dirumuskan seperti gambar di sini. Di sini dibahas, dapat kita lihat I1 dan I2 itu bergerak masuk ke titik. Dan I3, I4, dan I5 itu bergerak keluar dia. Dan itulah yang disebut dengan sigma masuk sama dengan sigma keluar. Kita lanjut ke hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff kedua ini berbunyi jumlah aljabar gaya gerak listrik dan beda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loop sama dengan 0. Yang dapat dirumuskan sebagai sigma R tambah R kecil kurang lebih sigma E sama dengan 0. Yang dimana E itu merupakan gaya gerak listrik pada sumber tegangan yang bersatuan volt. I itu merupakan kuat arus listrik yang bersatuan ampere. R itu hambatan luar yang satuannya ohm, dan R kecil itu hambatan dalam. Nah, perbedaan R besar dan R kecil itu yang R besar itu yang luar dan R kecilnya itu yang dalam. Dan pada persamaan hukum Kirchhoff 2 ini dia diselesaikan menggunakan aturan loop. Yang dimana aturan loop itu adalah aturan yang menggunakan loop atau putaran untuk menentukan nilai tegangan. Dan kita lanjut ke gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Gaya gerak listrik atau GGL adalah tegangan pada sumber tegangan pada saat tidak memiliki arus. Nah, sedangkan tegangan jepit itu yang biasa disebut dengan tegangan listrik adalah tegangan pada sumber tegangan pada saat memiliki arus. Bedanya, GGL itu yang saat tidak memiliki arus dan tegangan listrik itu saat memiliki arus. Nah,
Hubungan GGL dan tegangan jepit ini dapat dirumuskan sebagai rumus berikut. F sama dengan E dikurang I dikali dengan R. Atau bisa juga dengan F sama dengan E dibagi 1 ditambah R per R besar. Dengan F sama dengan tegangan jepit yang satuannya volt, E merupakan gaya gerak listrik baterai yang satuannya volt, I kuat arus listrik yang satuannya ampere, R kecil itu hambatan dalam baterai yang satuannya ohm, R besar itu adalah hambatan luar yang satuannya ohm juga. Dan di sini arus listrik dapat dihitung melalui GGL dengan rumus I sama dengan E dibagi R besar ditambah dengan R kecil. Nah, dan di sini kita juga memiliki materi mengenai energi dan daya listrik. Yang dimana energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik karena perpindahan muatan listrik. Yang dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali dengan I dikali dengan T. Atau bisa juga digunakan dengan W sama dengan I akar 2 dikali dengan R besar dikali dengan T. Dan satu lagi yaitu W sama dengan F2 dibagi dengan R besar dikali dengan T. Nah, dengan keterangan yang ada di bawah ini, sedangkan daya listrik itu merupakan banyaknya energi listrik yang digunakan dalam suatu waktu yang dapat dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi dengan T. P itu merupakan daya listrik yang satuannya watt ya guys, dan W itu adalah energi listrik yang satuannya joule, T seperti biasa itu adalah waktu yang satuannya second. Nah, apakah listrik dinamis ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari guys? Apakah ada di kehidupan sehari-hari kita? Nah, di sini kita akan membahas mengenai listrik dinamis yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya itu seperti penyaluran instalasi listrik kita di rumah guys. Nah, listrik kita di rumah itu bukan langsung ada nih listriknya. Ini tuh kayak dialirkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, listrik kita itu berasal dari pembangkit listrik. Sudah tentu ya guys. Dari pembangkit listrik ini, listrik kita itu akan ditransmisi ke transmisi tegangan tinggi. Yang biasanya kalian lihat mungkin ada di jalan-jalan itu seperti gambar di sini. Itu merupakan transmisi tegangan tinggi yang digunakan untuk mengalirkan listrik dari transmisi tegangan listrik ke perkotaan. Dari perkotaan ini, listrik akan mengalir ke rumah-rumah kita guys. Jika salah satu dari mereka ini hubungannya terputus, listrik itu tidak akan mungkin mengalir ke rumah kita, tidak akan sampai ke rumah kita karena dari satu tempat ke tempat lain itu ada sambungan yang terputus. Jadi memang energi listrik ini merupakan energi yang paling banyak kita gunakan dalam peralatan-peralatan di rumah. Karena energi listrik ini emang dasarnya gampang diubah ke energi lain, misalnya kayak kipas angin, energi listrik jadi energi gerak, dan seperti mesin cuci juga energi listrik ke energi gerak. Pokoknya hal-hal seperti itu, emang energi listrik ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang kehidupan kita. Nah, baik, itu tadi pemaparan kita sedikit mengenai listrik dinamis yang kita pelajari di kelas 12 ini. Dan tadi sedikit review kita sudah membahas mengenai listrik dinamis yang dimana listrik dinamis ini merupakan listrik yang mengalir ataupun bergerak. Nah, dimana kita juga sudah membahas mengenai kuat arus listrik, hambatan listrik, hukum Ohm, rangkaian listrik, alat ukur listrik, hukum Kirchhoff, gaya gerak listrik ataupun GGL, tegangan jepit, energi dan daya listrik, dan bagaimana sih energi listrik dinamis ini yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya harap semoga pemaparan saya di hari ini dapat membantu kita semua, dapat memberikan pemahaman baru bagi yang ingin memahami mengenai listrik dinamis, dan semoga bermanfaat. Saya tutup pemahaman hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam SKW, salam siswa Karma Wairagya.